Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa Ada apa kabar? nih sore-sore gini? Iya Mbak Pak. Nur Gunung nih. Iya. Sehat Pak Effendi? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Dina, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Gini Pak Effendi, saya akan melakukan coaching dengan Bu Elva. Di sini nanti saya minta tolong Pak Effendi untuk berlaku sebagai pengamat. Yaitu mengamati kegiatan coaching saya terhadap Bu Elva nanti. Siap, baiklah Bu Dina. Terima kasih atas kepercayaannya nggih yang menjadikan saya sebagai pengamat nanti dalam kegiatan coaching Bu Dina dengan Bu Elva. Kok namanya saya nggak asing nggih Bu? Oh, Bu Elva yang dari Bibis Luhur 1 niku nggih? Iya Pak. Siap. Jadi nanti gini Bu, jadi biar nanti kita fokus dalam satu tujuan yang sama, nanti dalam ketika saya mengamati Bu Dina nanti ada tiga indikator pengamatan saya Bu nggih. Yang pertama nanti tidak dilakukan atau belum Bu Dina lakukan. Yang kedua nanti sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang sebelum kita mulai untuk lebih jauh berdiskusinya, nanti saya ingin bertanya nih ke Bu Dina, apa tujuan Bu Dina melakukan percakapan coaching ini nanti? Yang saya harapkan dengan percakapan coaching ini saya bisa membantu rekan saya Pak dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi, yang sedang beliau alami, dan saya juga bisa memaksimalkan potensi personal dan profesional dari coaching yang akan kita coaching hari ini. Baiklah, jadi istilahnya yang sesuai yang dengan utarakan tadi ke saya tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dina? Pada kompetensi coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, karena bagi saya kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati saat sedang melakukan percakapan coaching ini, saya sebagai coaching benar-benar bisa hadir secara penuh terhadap permasalahan sedang pendampingan terhadap coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain pada saat kita melakukan percakapan coaching. Oh, baiklah. Jadi berdasarkan kompetensi yang Bu Dina utarakan tadi,
kompetensi mana nih ya Bu yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Berdasarkan kompetensi coaching tersebut, kompetensi yang lebih spesifik yang akan diobservasi yaitu kemampuan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, yaitu menerima semua informasi dari coach, apresiasi, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Kemudian summary, saat coach selesai bercerita, kita merangkum untuk memastikan pemahaman kita. Kemudian yaitu apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat kita mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga alur pelaksanaan percakapan coaching ini menggunakan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Pak. Oke. Selanjutnya Bu Dina, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Dina raih nih berdasarkan tujuan pengembangan yang tadi? Indikator yang ingin tercapai, saya ingin mencapai yakni saya bisa terbuka terhadap coach. Saya juga bisa melakukan kehadiran penuh selama coaching. Selain itu, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot pada saat pelaksanaan coaching, gitu Pak, sesuai dengan alur tirta. Oke, jadi seperti yang sudah kita rencanakan ya Bu Dina ya. Jadi istilahnya nanti panjenengan bisa melakukan kegiatan coaching bersama Bu Elva, nanti saya yang akan mengamati seperti itu Bu Dina ya. Iya. Iya Pak, terima kasih. Semoga bisa segera dieksekusi Bu Dina. Iya, terima kasih. Selamat sore Bu Elva. Selamat sore Bu Dina. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Bu Dina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di sini nanti kita akan melakukan coaching. Saya sebagai coach, jenengan sebagai coach, dan di sini saya meminta Pak Effendi untuk sebagai pengamat kegiatan coaching kita. Gitu. Oh, iya Bu Dina, terima kasih sudah merepotkan Bu Dina ini, Bu. Pengen sharing-sharing sedikit. Iya, tidak merepotkan, Bu. Kita saling membantu. Kalau kita memang sama-sama sedang ada masalah, kita ada untung, kita bisa saling sharing gitu. Ini kemarin kan Bu Elva mengatakan ada hal yang ingin disampaikan kepada saya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Elva sampaikan terhadap pada saya? Gini Bu Dina, saya itu memiliki masalah Bu di kelas saya tentang motivasi anak itu dia kurang motivasinya Pak. Bu, kebetulan anak itu sering terlambat ke sekolah. Bu, anak itu namanya David, hampir setiap hari anak tersebut datang ke sekolahnya terlambat. Itu masalah saya, sehingga mau tidak mau anak itu terganggu dalam mengikuti pembelajaran. Itu Bu Dina. Oh gitu. Oke. Melihat masalah yang sudah jenengan ceritakan tadi, apa tujuan akhir atau harapan kepada siswa tersebut yang ingin jenengan capai? Gini Bu Dina, untuk tujuan saya melakukan coaching ini, saya berharap itu nantinya tuh David itu
bisa semangat lagi dalam belajar. Karena kebetulan ini kan dianya udah kelas 6, Bu. Oh Kasihan iya, kalau dia sering terlambat seperti itu nanti mau nggak mau dia ketinggalan pelajarannya. Itu, Bu. oke. Berdasarkan tujuan yang jenengan utarakan tadi, sejauh mana jenengan sudah mengidentifikasi atau menggali permasalahan yang sedang jenengan alami ini? Gini, Bu, kalau selama ini itu kan memang hampir tiap hari itu David itu terlambat ke sekolah, ya. Saya sudah berusaha sebetulnya menanyain Davidnya kenapa kok terlambat gitu. Itu dia beralasan bahwa mamahnya selalu lama, Bu. Mamah itu kalau pagi itu lalat seperti itu. Nah, padahal kalau di tempat saya kan masuknya jam 7 ya, Bu. Nah, itu Iya. anak itu selalu datang di atas jam 7:15 baru nyampe sekolahan. Itu. Nah, akhirnya mau enggak mau anak itu ketinggalan pelajarannya. Iya. Terus yang kedua, saya tuh juga dulu pernah bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain gitu loh. Itu gimana dulu atau memang waktu di kelas 6 ini aja David seperti itu. Ternyata anak itu dari kelas kecil pun dia memang terbiasa seperti itu. Itu orang tuanya juga sudah pernah dipanggil sama teman-teman yang wali kelasnya waktu itu. Itu ya nanti yang orang tuanya selalu berkilah bahwa anaknya tuh yang lambat. Jadi ibarat Iya. kata dua-duanya tuh saling menyalahkan. Anaknya menyalahkan mamahnya, terus mamahnya menyalahkan anaknya. Jadi nggak ada titik temunya, Bu. Itu. Iya. Nah, kebetulan ini anaknya sudah kelas 6 di kelas saya. Itu dulu awalnya sebetulnya sudah bagus. Pertama, kedua, tapi minggu selanjutnya kembali lagi seperti itu. Nah ini akhirnya saya pengen mencarikan solusi bagaimana itu untuk masalah David ini, Bu. Iya. Iya. Setelah jenengan mengidentifikasi masalah Mas David ya tadi, apa yang akan jenengan lakukan untuk memecahkan masalah ini? Kira-kira apa yang sudah ada di rencana jenengan? Gini, Bu, kalau saya tuh memiliki rencana ya. Saya itu yang pertama saya menggali lagi David untuk seumpama saya tanyain bangunnya jam berapa, terus kalau pagi itu seperti apa dan bla bla bla, intinya seperti itu biar dia itu lebih efektif di pagi hari, biar dia bisa berangkat ke sekolah jadi tidak terlambat lagi. Itu rencana saya yang pertama. Untuk rencana yang kedua itu saya pengen memanggil orang tuanya, Bu. Karena kebetulan orang tuanya itu juga maaf-maaf bermasalah di keluarga, jadi broken home. Jadi antara kadang itu David ikut bapaknya, kadang ikut mamanya, seperti itu. Jadi nanti mungkin saya bisa manggil keduanya, setidaknya ini loh ada masalah di kelas, Kang Putra sering terlambat, intinya seperti itu. Bagaimana solusi ke depannya agar tidak lagi terlambat dan David itu akhirnya kalau mau nggak mau kalau terlambat ketinggalan pelajaran, tugas-tugas pun itu juga dia kadang ketinggalan karena mungkin kemungkinan berangkatnya seperti itu. Itu mungkin rencana ke depan yang saya rencanakan. Ya. Dari rencana-rencana yang sudah jenengan inginkan, yang harapkan tadi, berdasarkan rencana itu, aksi yang jenengan susun yang akan jenengan lakukan lebih dulu itu yang mana kira-kira? Untuk yang pertama mungkin kalau sama David kan saya sering ketemu. Nanti yang pertama justru saya ke orang tuanya dulu. Saya mungkin sharing, saya akan gali masalahnya apa toh Bu, apa benar yang diutarakan David itu seperti ini. Kalau pagi itu sebetulnya dia sudah siap, tapi yang ngantarkan belum ada seperti itu.
Atau kalau enggak nanti saya juga bisa rencana saya juga memanggil ayahnya, Bu. Walaupun itu sudah broken home, tapi setidaknya itu kan ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk intinya merawat dan memotivasi David karena sudah kelas 6. Nah, Iya. itu bagaimana kalau memang nanti apa yang diutarakan David itu benar karena mamahnya yang ibaratnya lamban, itu bagaimana solusinya? Apakah kan sekarang udah gede ya, kalau dulu Iya. mungkin harus berangkat sama Orang mamahnya tua. atau sama ayahnya, tapi kalau ini kan mungkin dia bisa jalan kaki, jadi ibarat kata bisa lebih mandiri, jadi ke sekolahan bisa lebih pagi, jam 7 pulang sudah sampai ke sekolahan. Iya. Itu mungkin rencana saya, Bu, yang saya susun untuk kegiatan ini. Ya, dari rencana dengan itu tadi, kira-kira kapan aksi atau pelaksanaan yang akan dilakukan? Kira-kira kapan pelaksanaannya? Kalau planning saya nggih, secepatnya, Bu, karena bentar lagi kan ujian, kelas 6 ujian. Iya. Tapi kalau ujian sampai terlambat kan ya gimana gitu. Nah, maksud hati saya secepatnya minggu depan lah saya ingin memanggil kedua belah orang tuanya David. Setelah itu nanti saya akan temukan juga dengan anaknya biar ada kesepakatan. Saya berpikir masalah ini karena adanya miskomunikasi dari orang tua dan anak. Harusnya memang anak-anak di kelas 6 seperti David itu harus ekstra perhatian. Jadi tidak bisa ibarat kata dibiarkan seperti itu tidak. Jadi nanti apa yang menjadi unek-unek David, apa yang menjadi unek-unek orang tuanya nanti bisa dipertemukan, Bu. Nanti bisa diklopkan. Jadi nanti ke depannya saya berharap seperti tujuannya tadi, saya berharap David itu tidak lagi terlambat dan bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Itu, Bu. Iya. Dari apa yang jenengan dapat, sekarang gini, apa yang jenengan dapatkan dari kegiatan kita kali ini, dari kegiatan coaching saat ini? Yang saya dapatkan, saya merasa senang bisa berbagi dengan Bu Dina. Terima kasih Bu Dina sudah menjadi teman sharing saya untuk Iya, memecahkan sama-sama. masalah ini. Iya. Dan berharap kedepannya bisa membantu anak-anak dalam memotivasi agar mereka giat lagi untuk belajar. Itu, Bu. Iya, sama-sama Bu Elva. Kiranya dari kegiatan kita ini nanti kita mungkin bisa merefleksi ya Bu Elva untuk besoknya bagaimana. Saya tunggu 2 minggu atau kapan kira-kira? 1 minggu kita bisa nggak? Kita 1 minggu Bu, ya, nanti kalau saya sudah melakukan pertemuan dengan orang tuanya David, dengan David, Iya. nanti progresnya saya sampaikan ke Bu Dina. Semoga bisa segera menemukan solusinya, Bu. Iya. Semoga kegiatan kita, kegiatan coaching ini bermanfaat untuk Bu Elva dan apa yang Bu Elva harapkan bisa terwujud sehingga permasalahan yang sedang dialami segera mendapatkan solusi yang terbaik, gitu ya Bu Elva ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama Bu Elva. Pak Effendi, kita sudah selesai melakukan coaching hari ini. Bagaimana pendapat Pak Effendi? Masih di mute, Pak. Baik, Bu Dina. Tadi sudah saya amati kegiatan Bu Dina berdua dengan Bu Elva, nggih. Tadi gini, Bu. Jadi setelah jenengan tadi melakukan kegiatan coaching tadi, nggih, indikator apa saja yang sudah tercapai oleh Bu Dina saat kegiatan coaching tadi? Indikator yang sudah tercapai pada kegiatan coaching kali ini yaitu percakapan antara coaching dan
Koci itu sudah menerapkan alur tirta ya Pak. Sehingga Koci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Di sini tadi saya juga memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Itu Pak. Saya rasa itu Pak, indikator yang sudah saya capai. Baiklah Bu Dina, sebelumnya mohon maaf Niki saya mau menyampaikan nih catatan kecil saya dari hasil refleksi kegiatan coaching tadi nih, antara jenengan dengan Bu Elva tadi. Saya mulai yang dari yang istilahnya yang sudah berjalan baik tadi. Ketika jenengan dengan Bu Elva tadi komunikasi atau istilahnya jenengan itu sudah tampak menganggap Bu Elva itu mitra. Jadi istilahnya posisi panjenengan dan Bu Elva itu sejajar antara coach dan coachi, sehingga tadi Bu Elva bisa dengan istilahnya los mengutarakan apapun pendapatnya, seperti itu nggih Bu Dina ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki adalah ketika panjenengan sebagai coach tadi mengajukan pertanyaan ke coachi seperti itu. Pertanyaannya istilahnya masih harus diperdalam lagi dan harus lebih berbobot lagi sehingga diri Bu Elva maupun panjenengan selaku coach itu bisa lebih muncul lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga dari catatan saya yang perlu kita lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu ya, jadi kita harus mempunyai istilahnya suatu reng-rengan atau suatu gambaran konsep pertanyaan. Nanti saya akan ditanya tentang apa yang akan jenengan ajukan, kondisinya ketika jenengan itu melakukan coaching itu kondisi jenengan harus dalam keadaan yang istilahnya fresh dan ibaratnya nggak sedang bad mood atau sedang good mood gitu. Iya Pak. Kemudian ketika coaching juga jenengan harus ramah ke coaching, menatap mata coaching. Kemudian ketika pada saat coaching itu saya harapkan Bu Dina membuat suatu catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching seperti itu. Jadi ada oret-oretannya. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan kita perlu berlatih melakukan coaching entah itu dengan murid atau dengan teman sejawat Bu Dina serta merefleksi apa yang masih kurang. Ini Bu Dina dari yang catatan yang saya sampaikan tadi, menurut Bu Dina kompetensi apalagi yang ingin Bu Dina kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi jenengan lakukan? Yang perlu saya kembangkan lagi dalam kegiatan coaching seperti ini yaitu kemampuan saya memberikan pertanyaan berbobot ya Pak, dan bersifat terbuka sehingga kegiatan coaching ini bisa menggali jawaban lebih mendalam lagi terhadap coaching gitu. Oke, baiklah. Jadi dari yang jenengan sampaikan tadi, semoga nanti semua potensi dan kompetensinya Bu Dina dalam coaching ini lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi Bu Dina. Iya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi gitu. Siap. Terima kasih Pak Effendi, terima kasih Bu Elva. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam Pak. Pripun iki kabare? Alhamdulillah Pak. Pak Effendi sendiri gimana Pak?
Alhamdulillah sehat Bu. Gini Bu Elva, siang ini saya mau minta tolong ini Bu Elva, bisa kan Bu? Oh, nggih, gimana? Ada apa, Pak? Gini nanti kan saya mau sama Bu Dina kan berdiskusi nih untuk kegiatan coaching, untuk Nggih. supervisi akademik. Bu Elva bersediakah menjadi pengamat di kegiatan kami nggih? Oh, iya Pak, siap Pak. Siap-siap, monggo. Gimana? Eh, ini ya Pak, untuk kegiatan coaching supervisi ini, kalau saya nanti jadi pengamat, nanti saya akan melakukan pengamatan pada jenengan berdua. Itu nanti ada 3 penilaian rubrik Pak. Itu yang pertama adalah tidak dilakukan, terus yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Itu Pak mungkin nanti penilaian saya sebagai pengamat nih. Oh siap Bu. Jadi nanti Bu Elva juga udah mempunyai lembar rubriknya nggih? Nggih, itu Pak. Terima kasih nggih sebelumnya untuk kepercayaannya. Baiklah, sebelum saya mulai untuk pengamatan panjenengan berdua, saya ingin bertanya Pak, apa tujuan dari melakukan kegiatan coaching ini Pak? Nah nanti di kegiatan coaching nanti ya Bu Elva ya, saya itu pengen membantu Bu Dina itu dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Bu Dina juga bisa menemukan solusinya Bu. Jadi istilahnya bisa kita katakan Bu Dina bisa memaksimalkan potensi personal dan profesionalnya Bu Dina sebagai coach seperti itu Bu. Oh, itu nih Pak. Berarti untuk memaksimalkan sebagai coaching ya. Terus sesuai tujuan yang jenengan utarakan tadi, kompetensi coaching apa Pak yang ingin jenengan kembangkan? Ya, mungkin dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama mungkin istilahnya ketika saya bisa eh, kehadiran penuh ya Bu ya. Karena bagi saya present atau kehadiran penuh itu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach. Jadi ketika dalam coaching itu istilahnya kita itu ya badan, pikiran, hati itu selaras saat sedang melakukan coaching gitu Bu. Gitu nih. Terus berdasarkan kompetensi yang jenengan utarakan tadi nih Pak, itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Jadi nanti ketika kehadiran penuh kan kita juga istilahnya bisa tuh melakukan suatu kegiatan atau kemampuan dalam mendengarkan yang bisa kita gunakan dengan rasa gitu. Rasa itu ada menerima semua informasi dari coach atau retrieve, kemudian appreciate, mendengarkan coach, kemudian summarize atau saat coach selesai bercerita, kita bisa merangkum dan memastikan pemahaman kita itu sama, kemudian atau apa yang kita sampaikan sebelumnya itu suatu pertanyaan yang kita sampaikan itu pertanyaan yang berbobot gitu Bu, dan kita bisa menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Oh gitu nih Pak. Kalau berdasarkan kompetensi tersebut nih Pak, indikator ketercapaian apa Pak yang ingin jenengan raih berdasarkan tujuan itu Pak? Jadi kalau indikator pencapaiannya mungkin sih saya ingin bisa terbuka terhadap coaching ya Bu. Dan ketika kehadiran penuh itu istilahnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach pada saat coaching melalui alur tirta seperti itu Bu. Pak Pendi, Bu Dina,
silakan Iya. untuk selanjutnya melakukan kegiatan coaching. Nanti saya akan observasi nih dalam pelaksanaannya ini. Siap. Monggo Pak. Jadi, nggih, Iya, ini siap. saya tak melakukan pikol dulu sama Bu Dina, nanti biar kalau udah nyambung kita lanjutkan nggih Bu Elva. Nggih Pak. Terima kasih atas kerjasamanya nggih Bu Elva nggih. Nggih Pak. Bentar. Oke, ini udah nyambung begini. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Effendi. Jadi gini Bu Dina, nanti kita ketika berdiskusi kita akan bersama Bu Elva yang akan Ya, mengamati siap. kegiatan kita berdiskusi ini. Jadi nanti kita bisa istilahnya saling sharing seperti itu Bu. Iya, siap Bu Pak. Dina, Iya. gimana kira-kira yang mau disampaikan untuk sore hari ini? Udah istilahnya longgar deh. Ya, insya Allah Pak, udah siap ini, udah longgar. Oke, baiklah. Gini Bu Dina, kok tadi ketika jenengan join di vikal kita tadi, kok Bu Dina udah terlihat bad mood gitu nggih? Kira-kira kenapa sih Bu, ada apa ini? Begini Pak, saya sebenarnya ingin bincang-bincang dengan jenengan nggih. Semoga Pak Effendi tidak keberatan, longgar waktunya. Siap Bu, saya longgar ini Bu. Iya. Gini Pak, saya sudah mau selesai. Oke. Sudah selesai ya Pak? Ya. Udah Bu, monggo. Jenengan mau bercerita tentang apa nih kira-kira yang istilahnya mau jenengan sampaikan, yang bisa saya bantu, itu kira-kira apa? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi dengan apa yang saya hadapi. Jadi istilahnya nanti dalam bincang-bincang kita atau ngobrol kita yang di sore hari ini, nanti Bu Dina bisa mendapatkan solusi nggih Bu nggih? Iya Semoga Pak. nanti istilahnya apa yang Bu Dina harapkan bisa tercapai, solusi yang Bu Dina inginkan. Iya Pak, saya ingin masalah saya itu ada solusinya gitu. Kira-kira masalahnya apa sih Bu? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Gini Pak, saya habis dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Beliau menghendaki saya untuk segera menyelesaikan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah juga menghendaki saya untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan penyusunan platform Merdeka Mengajar itu Pak. Walah, tentang platform Merdeka Mengajar yang istilahnya digencar-gencarkan oleh Kemendikbud itu ya Bu ya? Iya Pak, yang baru trending. Iya. Terus kira-kira bagaimana nih responnya Bapak Kepala Sekolah? Nah, itu Pak. Saya itu diminta Bapak Kepala Sekolah untuk segera menyelesaikan pelatihan-pelatihan yang ada pada platform Merdeka itu. Dan kan itu topik-topiknya kan banyak sekali Pak. Bapak Kepala Sekolah mengharapkan saya itu sebagai contoh juga untuk teman-teman. Selain itu, Bapak Kepala Sekolah juga menghendaki saya untuk membimbing teman-teman dalam penyelesaian platform Merdeka Mengajar itu. Oh. Kan masih banyak teman-teman yang belum selesai juga, Pak. Makanya saya disuruh membimbing juga, gitu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, mengapa sih teman-teman jenengan itu masih banyak yang belum selesai mengerjakan atau menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM itu, Bu? Kalau teman-teman mungkin masih kurang pemahaman saja nggih Pak. Kalau saya sebenarnya saya sudah menyelesaikan ada 16 topik
dan mengerjakan 7 aksi nyata. Jadi kalau saya belum semua saya kerjakan, memang masih ada beberapa. Karena ya banyaknya tugas sampingan yang lain, Pak. Tapi kalau untuk teman-teman emang mayoritas belum pada menyelesaikan satupun aksi nyata mereka. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Dina tadi sudah menjelaskan belum kepada Bapak Kepala Sekolah ya Bu? Sudah, Pak. Tapi sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu menghendaki saya sebagai contoh untuk bisa menyelesaikan PMM itu terlebih dahulu dan bisa mendampingi teman-teman untuk menyelesaikannya juga. Oke, menurut saya sebenarnya Bu Dina tidak bersalah juga sih, tapi mungkin Bapak Kepala Sekolah punya pandangan lain tentang penyelesaian PMM ini, Bu. Mungkin juga, Pak. Mungkin beliau menganggap saya mampu untuk menyelesaikan dan mendampingi teman-teman dalam menyelesaikan platform Merdeka Mengajar ini. Terus kira-kira solusi apa yang Bu Dina pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena Bapak Kepala Sekolah sudah meminta saya, ya saya harus bagaimana lagi, Pak? Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah beliau amanahkan. Tapi saya masih ada kesulitan dalam membagi waktu antara tugas-tugas utama saya dan tugas-tugas sampingan lainnya, Pak. Jadi memang harus mencari waktu untuk bisa menyelesaikannya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Apakah Bu Dina ada gambaran solusi dari masalah yang istilahnya nggak bisa membagi waktu tadi, Bu? Bagaimana ya, Pak ya? Saya ya akan mencoba segera menyelesaikan materi dan aksi nyatanya pada platform Merdeka Mengajar itu. Dan juga mencari waktu untuk mendampingi teman-teman dalam menyelesaikan PMM itu. Nah, itu Bu maksud saya. Bu Dina harus menentukan langkah yang prioritas untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Iya, Pak. Tapi masih bingung juga, Pak, karena kesulitan dalam membagi waktu itu tadi. Karena ya tugas saya kebetulan lumayan banyak tugas sampingannya. Ya nanti mencoba aja Pak mencari waktu, membagi waktu agar bisa antara tugas-tugas utama dan tugas-tugas saya sendiri, tugas sampingan dan juga untuk mendampingi teman-teman bisa terlaksana semua. Tepat sekali Bu, sebab menurut saya memang harus diselesaikan itu topik-topik yang ada di PMM itu Bu, sehingga Bu Dina tidak ada beban lagi ketika istilahnya nanti mendampingi teman-teman dalam menyelesaikan PMM Bu. Iya Pak. Saya akan cobanya Pak. Oke, kira-kira sekarang kita tentukan komitmen, G. Istilahnya kira-kira mau mulai kapan Bu Dina akan menindaklanjuti istilahnya permasalahan tadi? Ya, saya rasa secepatnya ya Pak ya, karena itu kan topik-topiknya banyak sekali dan saya dan teman-teman kan juga tugas utamanya mengajar, jadi harus benar-benar mencari waktu untuk bisa menyelesaikannya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi istilahnya untuk menyelesaikan PMM itu tadi, apa sih yang akan Bu Dina rencanakan seperti itu? Yang utama saya akan mencari waktu khusus Pak untuk mengerjakan pelatihan dalam platform Merdeka Mengajar itu dan akan membuat aksi nyatanya dan membuat jadwal juga untuk mendampingi teman-teman dalam menyusun PMM itu. Nah, itu bagus itu Bu. Kira-kira apa yang menjadi ukuran atau indikator ketercapaian dari
istilahnya keberhasilan Bu Dina dalam menyelesaikan permasalahan tadi? Saya mempunyai waktu luang di sore hari, Pak. Saya juga bisa menggunakan IT yang lumayan lah yang saya bisa manfaatkan untuk membuat aksi nyata. Selain itu, saya juga akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama ataupun untuk berbagi pengalaman. Sedangkan untuk teman-teman, mungkin setelah anak-anak pulang, kita akan berkumpul untuk menyelesaikan pelatihan topik-topik pada PMM itu. Oke, bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira untuk melakukan semua rencana yang Bu Dina akan lakukan tadi, kira-kira Bu Dina butuh waktu berapa lama? Saya belum bisa menentukan berapa harinya ya Pak, tetapi saya akan mengerjakan setiap hari sehingga sedikit demi sedikit akan terselesaikan. Menyelesaikan platform Merdeka Mengajar dengan baik dan cepat. Nah, kira-kira bagaimana cara yang akan Bu Dina tempuh nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan yang kelak Bu Dina hadapi? Iya, biasanya kalau gangguan itu biasanya yang sering ya Pak, itu kan rasa malas Pak. Nah, mungkin rasa malas itu akan muncul pada suatu saat, pada saat kita akan mengerjakan. Nah, untuk mengantisipasinya mungkin dengan cara memotivasi diri saya, agar saya, oh ini memang tugas saya untuk tanggung jawab saya, sehingga saya harus bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan tepat waktu. Selain itu, saya juga akan memotivasi teman-teman untuk semangat dalam menyelesaikannya. Berarti itu artinya dari Bu Dina sendiri sudah ada bentuk antisipasi yang bisa Bu Dina lakukan gitu? Iya Pak, insya Allah. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa nih tindak lanjut yang akan Bu Dina lakukan dari sesi coaching kali ini? Mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah tadi saya rencanakan, serta membuat suatu refleksi diri, serta juga akan membuat jadwal untuk pelaksanaan dengan teman-teman, Pak. Baik, berarti itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan kita akan bisa melakukan tindak lanjut nih dari sesi coaching kali ini? Kalau satu mingguan bagaimana Pak? 1 minggu dari sekarang ya Bu ya? Berarti Iya, ya Bu ya? 1 minggu dari sekarang. Bagaimana? Baik, insya Allah nanti saya bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching ini ya Bu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, melihat pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi ya Bu Dina ya. Dan insya Allah Bu Dina bisa segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan penuh semangat. Ya Pak, mohon bantuannya ya Pak. Terima kasih sekali sudah mau saya ajak sharing sehingga saya agak longgar sehingga ada solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Ya Bu, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali ya Bu Dina nggih. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Pendi. Siap Bu Eva. Bu Ya Dina. Bu. Ya Pak. Ya Bu. Siap. Alhamdulillah hari ini panjenengan berdua sudah melakukan kegiatan coaching. Banyak, saya tadi sudah mengobservasi ya. Ini Pak Effendi. Pak Effendi masih di Siap Bu, Bu Eva. Baik ya Pak Effendi, kita mau pasca observasi ya. Pak Effendi, setelah panjenengan melakukan kegiatan ini Pak,
indikator apa saja Pak yang sudah dengan sudah tercapai dalam kegiatan kali ini Pak? Kalau menurut saya sih yang indikator yang sudah tercapai dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya, dalam istilahnya membantu Bu Dina dalam menemukan solusi seperti itu. Dan saya sudah memberikan suatu pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dina dan saya bisa mendengarkan dengan rasa tadi Bu. Gitu nggih, Pak. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf nggih, izinkan saya menyampaikan catatan-catatan kecil Pak selama tentang refleksi kegiatan coaching hari ini nggih. Untuk kegiatan coaching panjenengan berdua itu selama percakapan sudah ada hubungan komunikasi atau kemitraan antara coach dan coaching ya, sehingga coach dapat leluasa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian yang perlu diperbaiki lagi adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tadi sudah menyentuh, sudah bisa menggali, tetapi memang coachingnya mungkin kurang leluasa atau masih perlu los lagi nggih untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Terus untuk selanjutnya bagi coach dan coach ini yang perlu kita lakukan adalah dalam kondisi present. Jadi sebelum melakukan coaching sudah harus mempunyai gambaran-gambaran konsep. Jadi alhamdulillah tadi panjenengan berdua kelihatan sudah ada konsep-konsepnya yang mapan ya. Jadi sudah bisa berjalan dengan lancar itu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan refleksi kegiatan ini. Terus untuk selanjutnya Pak Fendi, selanjutnya tuh menurut panjenengan Pak, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan jenengan lakukan ini Pak? Mungkin kalau menurut saya sih nanti mungkin saya lebih bisa meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Selain itu saya juga harus lebih bersikap terbuka kepada coach saat kegiatan coaching seperti itu Bu. Sehingga jawaban yang diberikan oleh coach itu bisa lebih mendalam lagi seperti itu Bu. Sorry ya. Baik Pak Fendi, mungkin ini cukup ya kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Bu Dina juga. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, kedepannya kita lebih sukses lagi. Itu Pak Fendi. Siap Bu Elva, terima kasih atas waktunya. Besok ketika nanti saya butuh bantuan panjenengan lagi, saya calling lagi ya Bu. Siap Pak, siap. Terima kasih atas waktunya Bu Elva. Selamat Terima kasih. Aktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva, terima kasih Pak Fendi. Sama-sama. Menangis tertawa, biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Elva. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa ini Bu Elva? Ini Bu Dina, saya mau minta bantuan, minta tolong untuk Bu Dina berkenan menjadi pengamat kami. Rencananya hari ini saya mau mengadakan coaching bersama Pak Effendi Bu. Nanti Bu Dina bisa menjadi pengamat
dari kegiatan coaching kami. Oke, iya Bu, bisa. Insya Allah saya bisa menjadi pengamat kegiatan coaching Bu Elva dan Pak Effendi. Terima kasih Bu Elva sudah mempercayai saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching Bu Elva. Untuk kegiatan coaching nanti berarti ada beberapa poin yang harus saya nilai sesuai dengan rubriknya nggih Bu Elva nggih. Untuk rubrik penilaian nanti ada yang tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga yaitu nanti sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi nanti penilaiannya berdasarkan ketiga hal tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Elva, apa tujuan Bu Elva melakukan percakapan coaching ini? Baik Bu Dina, untuk tujuan saya melakukan kegiatan coaching ini adalah untuk membantu rekan saya membantu Pak Effendi dalam menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, serta bisa memaksimalkan potensi personal dan profesional coach Bu. Oh ya, oke. Sesuai tujuan yang jenengan utarakan tadi, kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh, ya. Jadi present, karena bagi saya kehadiran penuh itu adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching. Kalau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, serta hati itu selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Selain itu, saya juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi nanti kalau dalam kegiatan tersebut, ketika melakukan percakapan, kunci dari jawabannya itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan pada coach tersebut. Oke, dari berdasarkan kompetensi yang jenengan utarakan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik ya, yang ingin diobservasi itu yaitu kemampuan mendengarkan dengan rasa. Kalau seperti yang panjenengan ketahui, R-nya itu receiver atau menerima semua informasi dari coach. A-nya appreciated, memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachnya. Terus yang S itu Bu, S itu sumaris atau saat coach selesai memberikan rangkuman untuk memastikan pemahaman kita. Terus yang A itu as atau apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal itu nanti ditunjang dengan adanya alur tirta. Itu mungkin Bu. Iya. Selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Elva raih berdasarkan tujuan pengembangan ini? Untuk indikator ketercapaian, untuk indikator ketercapaian saya berharap bisa lebih terbuka terhadap coaching. Selain itu, saya juga melalui kehadiran penuh saya selama kegiatan coaching ini,
itu saya bisa memberikan pertanyaan berbobot pada saat kegiatan coaching. Oke. Ya, nanti bisa kita lakukan kegiatan coaching yang jenengan akan lakukan. Nanti saya akan mengamatinya. Itu nggih Bu Elva nggih. Insya Nggih, Allah Bu nanti Dina, terima bisa kasih. berjalan dengan lancar. Nggih, terima kasih Bu Dina. Baik, saya menghubungi teman saya dulu nggih. Nggih, terima kasih Bu Dina. Baik, saya menghubungi teman saya dulu nggih. Pak, Assalamualaikum Pak Effendi. Assalamualaikum Ya, Pak Effendi. waalaikumsalam Bu Elva. Nggih. Waalaikumsalam Bu Elva. Oh, nggih, Pak Effendi, ini di sini sudah ada Bu Dina. Nggih, nanti Bu Dina akan membantu kita sebagai pengamat, Pak. Nggih, dalam kegiatan coaching kali ini. Oke. Pak Effendi, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik ini Bu Elva pripun kabare? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Baik-baik aja ya. Pak Effendi, kita bisa mulai langsung ya kegiatannya untuk hari ini. Siap, bisa Bu. Nggih, ya. Nggih. Ini udah longgar nih. Oh iya. Ini Pak Effendi tadi panjenengan sempat WA nggih, katanya ada permasalahan. Ada apa nggih, Pak? Mungkin saya bisa bantu. Oh, siap. Gini Bu, jadi akhir-akhir ini sih saya merasa murid-murid di kelas saya itu ketika saya ngajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya gitu Bu. Terus selain itu jumlah murid yang di kelas saya itu ketika mengajar itu yang mengerjakan tugas itu ya kira-kira hanya maksimal 50% lah Bu. Gitu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi permasalahannya adalah kurang antusias dalam pembelajaran serta hanya sekitar 50% ya Pak murid yang mengerjakan tugas. Terus melihat dari permasalahan ini Pak, itu apa tujuan dari Pak Pendi atau harapan dari Pak Pendi melakukan kegiatan coaching ini? Nah, saya mengharapkan apa ya Bu ya, istilahnya jalan keluar atau solusi gitu Bu, atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas itu Bu. Oh, gitu ya, Pak. Terus berdasarkan tujuan yang jenengan utarakan ini nih Pak, sejauh mana Pak jenengan sudah mengidentifikasi atau menggali permasalahan ini? Kalau saya ingat kembali sih yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya sepertinya apa ya Bu ya, membosankan kali ya, sedikit membosankan gitu. Jadi pembelajarannya terlalu monoton dan saya yang terlalu banyak memberikan ceramah atau yang berbicara di depan kelas itu dominannya saya dan bercerita di depan murid-murid juga saya. Yang kedua, selain monoton tadi, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan aktif berbicara pada saat pembelajaran gitu Bu. Ngeten ya Pak. Berarti dari identifikasi itu jenengan temukan bahwa pembelajaran yang selama ini terjadi itu dianggap membosankan, terus mungkin belum teacher center ya itu. Kedepannya Pak, rencana aksi apa yang bisa panjenengan lakukan Pak menghadapi masalah-masalah ini? Kalau rencana saya sih kemungkinan yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang
beragam gitu, seperti dari video YouTube atau mungkin saya akan menggunakan aplikasi yang udah familiar di anak-anak seperti TikTok gitu Bu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak. Terus tugasnya mungkin saya sesuaikan nih dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan yang sedang apa ya, yang sedang viral-viralnya ketika pembelajaran di kurikulum Merdeka ini Bu, yang pembelajaran diferensiasi itu Bu, sehingga murid kan tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan kalau murid yang suka istilahnya bercerita, dia bisa bercerita lewat istilahnya dia membuat video atau membuat suatu drama. Kalau anak yang suka bernyanyi, dia bisa membuat suatu lagu atau bisa berpuisi atau malah berpantun. Bahkan mungkin ada anak yang istilahnya bisa membuat suatu apa namanya laporan digital seperti itu Bu, dalam apa ya, dalam Canva kali ya Bu ya. Anjir, Masya Allah. Rencana yang luar biasa nggih, Pak Pendi, jenengan susun untuk melakukan aksi yang nantinya mungkin bisa membantu anak-anak ke depannya untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Baik Pak Fendi, melihat rencana-rencana panjenengan itu rencana yang mana dulu Pak? Yang kiranya akan jenengan lakukan lebih dahulu. Untuk rencana yang akan saya dahulukan sih mungkin nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar yang istilahnya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid tadi yang istilahnya merasa bosan, mereka akan merasa istilahnya bisa belajar secara merdeka dan membuat murid-murid saya tadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya sampaikan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan istilahnya nanti anak-anak mau milih sumber belajar yang seperti apa, seperti itu. Masya Allah bagus ya Pak. Terus itu rencananya kapan Pak? Kira-kira jenengan bisa merealisasikan rencana-rencana tersebut. Mungkin untuk realisasi mungkin saya butuh waktu 1 minggu ya Bu ya, dari sekarang seperti itu. 1 minggu ya Pak. Ya, Baik Pak Pendi, Bina mempunyai rencana untuk segera melakukan itu sekitar 1 minggu ya. Nanti saya berharap saya tunggu beritanya lebih lanjut, nanti perkembangannya, progresnya bagaimana tentang rencana-rencana aksi yang telah jenengan susun ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ya Pak, saya ingin bertanya ke panjenengan bagaimana perasaan jenengan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Pak? kalau menurut saya sih perasaan yang tadi saya merasa bingung, saya harus gimana ya agar murid-murid merasa antusias lagi untuk belajar, terus tidak istilahnya yang mengerjakan tugas tidak cuma separuh aja. Saya masih tadinya sih sebelum istilahnya kita berdiskusi seperti ini, saya masih merasa bingung. Kalau dalam hati masih gundel gitu Bu, apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah kita berdiskusi, oh ternyata dengan apa yang akan saya rencanakan itu, saya yakin dan optimis pasti bisa untuk membuat anak-anak itu optimis lagi dan senang. Baik Pak Pendi, dari kegiatan ini Pak, apa Pak yang jenengan dapatkan Pak selain senang seperti itu Pak? Yang jenengan dapatkan setelah kita melakukan ini. Tadi Bu, istilahnya saya bisa menemukan solusi tentang
permasalahan saya yang istilahnya murid kurang antusias dalam belajar sama kurangnya antusias anak-anak dalam mengerjakan tugas itu saya sudah mempunyai, saya harus gambaran. melaksanakan beberapa solusi yang akan saya lakukan seperti itu, Bu. Nggih, Pak Pendi, semoga apa yang telah jenengan rencanakan, jenengan susun, nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu progresnya, nggih Pak. Semoga kedepannya anak-anak lebih antusias, lebih semangat lagi dalam belajar, dan kita sebagai pendidik bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk anak-anak. Terima kasih Pak Fendi untuk hari ini. Siap, oke, Bu. Eh, Siap, oke. Nggih, sehat-sehat selalu nggih Pak. Saya Oke, kembali ke nggih. Dina. Dina, Iya. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah kegiatan coachingnya ini bermanfaat untuk Pak Effendi dan Bu Elva. Sebagai pengamat, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Gitu. Baik Bu Elva, setelah jenengan melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira indikator apa saja yang sudah tercapai dalam kegiatan coaching kali ini? terima kasih Bu Dina. Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama Pak Effendi ini, indikator yang sudah saya capai itu adanya sudah menerapkan alur tirta, Bu. Jadi sehingga Koje bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Selain itu, saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkannya dengan rasa. Mungkin itu, Bu. Oh iya, oke. Kemudian sebelumnya sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan yang tadi saya ambil dari refleksi kegiatan coaching yang Bu Elva dan Pak Effendi lakukan pada hari ini. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan ini adalah hubungan komunikasi. Komunikasinya sudah dua arah, dan kemitraan antara coach dan coachee sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapat. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching. Sudah harus mempunyai gambaran atau konsep pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Jadi sudah mempunyai draft-draft pertanyaan. Dengan kondisi baik, ramah, serta menatap mata coachee. Kemudian pada sesi coaching membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya yang keempat, untuk memperbaiki atau meningkatkan, kita perlu berlatih melakukan kegiatan coaching dan merefleksi apa yang masih kurang. Sehingga kegiatan coaching lebih santai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Itu tadi yang beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ke depannya kegiatan coaching akan lebih baik lagi. Menurut Bu Elva, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Elva kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching yang barusan dilaksanakan ini, Bu Elva?
Iya. Kegiatan coaching hari ini udah selesai. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah Pak Effendi juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk melakukan kegiatan coaching. Itu ya Bu Elva, Pak Effendi. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.